kita membaca sejarah Nabi hari ini sambil kita menunggu dengan gembira kedatangan bulan Ramadan, saling mengingatkan kita di dalam rumah tangga kita. Kalau semuanya kita salat, maka terdirilah di rumah itu rumah tangga yang agamis. Ya kan? Ayah jadi imam di rumah kalau jauh masjid, istri dan anak-anak jadi makmum. Maka di rumah itu akan bercahaya ke atas langit. Karena satu keluarga salat, bercahayalah rumahnya ke atas langit. Kata Nabi, nawwiru bis salati wa tilawatil Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Toboh Taruih Kanareh di Simpang apa Basimpang Tigo, tetaplah kita beramal saleh, sarugo Firdaus menunggu gitu. Amin. 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 A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi'idnihi wa sirajan munira wa basyiril mu'minin bi anna lahum minallahi fadlan kabira. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Wa qala aidan idh nada rabbahu nidaan khafiyya qala rabbi inni wa'anal azmu minni washta'ala ar-ra'su syaiba wa lam akum bidu'aika rabbi syaqiyya wa inni khiftul mawaliya wa kanat imraati aqira fahabli min ladunka waliya yarithuni wa yarithu min ali yaqub waj'alhu rabbi radiyya. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Yang kita muliakan Bapak Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Raya Toboh Kampung Dalam,
Yang kita hormati Bapak Camat, Bapak Wali Nagari, Bapak Wali Korong, Bapak Babinsa, Bapak Dan Ramil, Bapak Ketua Bamus, sajak dari Ketua Musaji, Ketua Bamus, Ketua BKMT, dan Ketua Julo-Julo. Seluruhnya terdiri dari nenek mama urek tunggang, pucuk nan boleh di nagari, dahan rampak daun narimbun jo pusako, putih labe buah nan masak makanan anak kemanakan. Kita doakan beliau yang diserahi tugas ini sehat walafiat. Lebih dari itu kita doakan alim ulama nan basuluh tarang di dunia, bendangnya sampai ke akhirat, nan duduk baca min kitab, tagaknya rintang jopi tua, aye janih tapian suci, minuman anak di nagari. Semoga para ulama kita selalu membagi ilmunya untuk umat Islam di kampung dalam ko. Amin. Kemudian yang kita hormati, yaitunya Bundo Kanduang, Limpapeh Rumah Nan Gadang, Sumara Anjuang Paranginan, Kaunduang-unduang ke Madinah, Kapayuang Panji ke Sarugo, Ko idui tampai baniye, mati tampai banaza, acang-acang di dalam kampung, pandai balega dinan sampi, tahu batinggang dinan tidak. Dek pandai bundo batinggang, satitik santan dikuali, masaklah daging sikua kabau, harum setahun perjalanan. Semoga ibu-ibu yang selalu memasak untuk kami, pertama badan sehat, kedua diberi pahala oleh Allah, ketiga diberikan rahmat dan berkahnya. Amin. Ya Rabbal. Dingin dari ibu-ibu. Dingin ange. Kalau ambo sajak makan tadi di rumah makan Pawah sampai kini ange. Ya kan? Alhamdulillah. Walaupun hari hujan, hari ange. Kita mendoa ke Allah, semoga kita nan datang malam kini diagih pahala de Allah sebanyak titik hujan pada malam kini. Amin. Ya Rabb. Pengeras suara nanambo pacik kini ko bu, lai tadanga ke belakang. Lai. Hanya itu kadang-kadang, ya kan? Allah itu jo jamaah kau ndak teranga. Ya kan? Kalau teranga, lain. Kalau ndak tadanga ndak sampai dakwah. Ya kan? Malam kini kaum muslimin ambo jauh-jauh datang dari Padang. Hari hujan, jamaah banyak, ya kan? Pengeras suara ndak yaleh, sehingga informasi itu ndak sampai. Jadi Nabi itu kalau kita pelajari sejarah hidupnya semenjak dia muda sampai dia meninggal. Kata orang awak ndak ada cacik nan katibo tapi puji nan kadatang. Kenapa? Allah mengatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utus engkau Muhammad kecuali menjadi rahmat bagi sekalian alam. Itu kedatangan Nabi. Kemudian beliau menyebut diri beliau, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya saya diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak. Jadi kalau tidak datanglah Nabi itu
ibu-ibu dan bapak-bapak, sasik kita sadonya. Jadi sejarah Nabi perlu kita ulang-ulang. Dalam sejarah beliau diundang ke langit, langit baralampi 7. Apa alasannya? Al-Quran. Sab'a samawat, 7 lampi langit. Dalam ayat lain Allah mengatakan sab'an shidada. Maka disebut juga 7 lapis langit, sab'an shidada. Untuk itu ibu-ibu dan bapak-bapak, kalau orang tawaf, maka tawaf itu 7 keliling. Orang sa'i itu 7 kali pulang balik. Sampai di negari awak ko, pincuran namanya pincuran 7. Kalau hari paneh rata-rata sawah ndak ada air, namanya lakang 47. Kalau ada orang hamil sebelum nikah, tu mariangi 7. Iya kan? Kecek Nabi kalau lah balik awak, lah ada pencarian segera nikah. Karena manusia normal ada syahwat, ada nafsu, ya kan? Ada keinginan. Biar ustaz, biar buya, biar kiai, biar tuanku. Jadi nikah dulu baru bergaul. Jadi kalau kita lakukan apa yang diperintahkan Rasulullah, kalau engkau telah balik, sudah punya mata pencarian, segera menikah. Menikah itu mendatangkan 3 ketentraman. Pertama, sakinah, ketenangan. Yang kedua, mawaddah, mendapat buah hati anak. Yang ketiga, rahmah, kasih sayang. Ambo bapak-bapak, ibu-ibu sebelum menikah dulu, sesudah gajian langsung menonton. Ambo asiang saya untuk pembeli nasi, jo sekolah adik, piti gaji ambo tu. Salahin tu untuk menonton. Di bioskop, karena dulu alun ada TV. Pabilo ambo tu berhenti menonton setelah nikah. Mau menonton lagi. Sampai anak 5. Iya kan? Siko kecik Pak Camat tadi nagari awak ko rawan longsor. Rawan banjir. Iya kan? Nagari Pariaman di Tapi Lawi. Bisa tsunami. Jadi apa yang dikatakan Pak Camat tadi, itu perlu kita garis bawahi untuk kita tindak lanjuti. Apa yang merusak generasi sekarang? Kalau ibu-ibu di rumah tangga, utang online. Kalau masyarakat di tengah-tengah masyarakat banyak kok, judi online. Kalau anak-anak, namanya game online. Iya kan? Itu menyebar di tengah masyarakat. Jadi apa yang harus kita lakukan? Galodo tidak bisa diambil. Tanah langsor tidak bisa diambil. Pamatang awak nang kadipatago. Mampatago pamatang anak-anak muda awak tua. Aikolah nan dijapui dek Nabi katelangi namanya salat. Orang kalau mendirikan salat, bapak-bapak, ibu-ibu, jiwanya terhubung dengan Allah. Kalau jiwanya terhubung dengan Allah, dia takut melanggar perintah Allah. Akhir-akhir banyak kini ndak anak-anak muda na menyio-nyiokan salat. Banyak ayah jomandenya ndak lama menyapu. Bapa dia saya. Inilah yang terjadi, narkoba, pergaulan bebas, LGBT. Iya kan? Ini merebak di Sumatera Barat ini sekarang.
Nah, kaum muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu, kenapa salat yang menjadi bentengnya? Inna salata tanha anil fahsyai wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah pekerjaan yang keji dan yang mungkar. Jadi anak-anak muda awak ko pak, setiap waktu salat awak nampunyo anak inge aniyo. Walau dia yang menanggung dosanya karena dia sudah dewasa, kita sebagai orang tua kai ndak sakah, tali ndak putui. Kita terhubung dengan anak kita itu sampai hari kiamat. Kalau kesia-siaan kita mendidik anak mengenai agama, dia bisa menuntut balik kita di akhirat nanti. Ya kan? Atau mangko kecik Rasulullah, kalau anak engkau lah berumur 7 tahun, ajaran salat, suruhnya salat. Kalau 10 tahunnya tinggal, lacuy. Ya kan? Lacuinya tu mendidik, ndak dilakaknya sampai luko-luko dah. Sampai patah-patah kakinya, ndak begitu dah. Jadi dididik dia. Kenapa? Innal ghusuna idza qawam taqtadalat wala yalinu walau qawam tuhul khasyab. Sesungguhnya ranting apabila diluruskan akan mudah. Apabila ranting sudah menjadi papan, diluruskan dia akan pecah. Ya kan? Jadi kutikonya ranting kini itu lunak, mudah diluruskan. Ya kan? Jadi ibu-ibu muda yang anaknya di SD, jangan dibiarkan tidak salat kalau umurnya sudah 7 tahun. Karena apa? Kebiasaan ketika kecil itulah yang akan menjadi mendarah mendaging setelah dia dewasa. Ambo didikan subuh dulu bapak-bapak ibu-ibu tahun 58. Itu di Sumatera Barat ke orang Parang. Namanya perang saudara. Ya kan? Orang Sumatera Barat dituduh oleh Pak Soekarno pemberontak. Banyak tentara di Sumatera Barat ko lari ke Rimbo. Saat itulah saya didikan subuh. Doa-doa yang diajarkan guru saya didikan subuh tahun 58 itu sampai sekarang saya tidak ada yang lupa, Pak. Teringat. Begitulah otak kita ketika kecil itu. Belajar di waktu kecil seperti mengukir di atas batu. Kalau belajar setelah dewasa seperti mengukir di atas air. Ambo pelatih manasi aji, Pak. Baralamonyo manasi aji itu 36 kali pertemuan. Itu 60% praktek. Sampai 10% belajar di kantornya, di masjid. Ya kan? 60% praktek. Lah kawarangke lelam pie 9 bulan manasi. Orang pai nai aji ko Pak, kamanya orang tua-tua. Bamang ko banyak orang tua-tua tu Pak Ustaz. Kutikonyo mudonyo alun bapiti. Tapi nyo dek mendidik anak-anaknya berhasil. Kece anaknya pa ma lai bani apa jo ma payaji lai. Tapi ndak dapat kerana menyokolan kalian dulu. Jangan rusuh ma, kini pitihlah kami adoan. Besok pagi kita ke puskesmas dengan dasar surat di puskesmas kita mendaftar ke Kemenak. Besok ama jo ama pai apa jo ama pai. Atung ko banyak orang gaik-gaik jemaah haji ko Pak. Ya kan? Ditanyalah kampi apa itu. Doa mencaliak Ka'bah mak. Dapat ujungnya Ustaz tinggal pangkalnya. Ya kan? Jadi ndak kunjung dapat dia beliau. Doa.
Karena barajalah lah kai. Untuk itu kaum muslimin biarlah awak nyinyi kana kutiko ketek kau. Iya kan? Kalau inyo berhubungan dengan Allah dengan ibadah salat, insya Allah dia akan terhindar melakukan dosa-dosa besar. Orang nan tahu buangnya Allah takuitnya pak. Sebab itu kalau dek polisi, dek tentara takut awak talengahnya bisa dilaluan. Malah di Padang, onda di rumah dinas polisi itu hilang. Bisa sedikit cuah polisi kau pak di orang Maliang. Tapi Allah lebih bisa dikecuah. Mando awak sejauh-jauhnya pai bazina tu nampak dah Allah. Nampak. Ada 3 orang murid seorang ulama dulu. Nyo panggil. Kecik nang gadang, Pak, apa sayang nak ke murid apa naniko. Padahal kami senior darinya. Kelebihnya dari kami mengko sayang nak Pak. Ya kan? Kaum muslimin ndaknya jawe di ulama kodo nyuagi hayam 3 iku. Apailah kalian nan batigo ko dabi hayam ko di mana tak kan nampak di orang. Nan seorang nyo daki bukit jauh-jauh masuknya ke gua batu. Kira-kira ndak ada orang nampak lainnya dabi hayam. Nan seorang lebih itu pula mandok ke sama-sama ke dalam padi, ke dalam ladang jaguang. Rasul nak nampak dorangnya Nabi. Nan ketek nan junior tadi pulang. Bang kondak Nabi hayam kakak-kakak ang Nabi. Kama saja ambo pai ado na mencali pak. Sia Allah. Ini dia bapak-bapak ini. Kata gurunya, antu ko sayang nengkenyo, biarlah lamonang baraja wa ampandi je. Aku nyo sawantanya nyo tangko. Ya kan? Ini kaum muslimin yang terhormat. Jadi ketika anak kecil-kecil ini kepada anak saya, ibu-ibu muda ini, jangan lupa. Aku sayang jo anak gini bagi HP sejak pagi sampai sore. Atau matonya lah berdarah sakit. Awak nak nyuacuan lah itu. Ya kan? Ini sekarang kaum muslimin. Banyak hal-hal yang negatif yang akan merusak moral anak kita. Jadi dengan kita membaca perintah turunnya salat yang dibawa oleh Nabi. Yang jadi pertanyaan apa ini? Ibu-ibu, bapak-bapak, kalau kita kemagihan sesuatu ke orang, adonan bisa dikirimkan ke orang tu, adonan indah. Jadi amalan salat itu apa istimewanya? Ya kan? Ketika Nabi disuruh bersyahadat, itu dibawa oleh Jibril. Bagaimana membaca syahadat itu? Kemudian ketika Nabi disuruh berpuasa, diturunkan ayat. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Turun ayatnya menyuruh puasa. Ketika orang disuruh berzakat, turun ayatnya bagaimana bunyi ayat menyuruh orang berzakat. Begitu juga haji. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Kerjakanlah haji dan umrah itu karena Allah. Jibril saya membawa. Karena salat itu dialog kita dengan Allah, tidak bisa dikiriman ke Jibril. Ikut Jibril ke telangi, ikut pak. Tapi sampai di mana? Sampai di Sidratul Muntaha. Ya kan? Karenanya mengawani Nabi sampai sinan. Nan kataruh berhadapan dengan Allah itu apa? Adalah Nabi. Tidak pergi Jibril lagi. Jadi misalnya ada nang kadirehab musaji awakku kini, ya kan?
bapak-bapak, ibu-ibu dapat undangan malam kini datang ke Musaji Raya Kampung Dalam Tobo Isra Mi'raj. Ibu ndak bisa pergi dah. Ibu masuk piti 100.000 ke dalam amplop. Ambo bakirim piti gua untuk infak Masjid Raya Kampung Dalam. Sadonya kita boleh. Iya kan? Ibu-ibu dan bapak-bapak punya orang tua umurnya panjang, tapi badannya lama. Bulan puasa besok ndak bisa nyoba puasa lagi. Untuk membayar pidiah ndak ada lo pitih di beliau. De ibu-ibu, de anak banyak ndak lo bisa membayar pidiah beliau. Tapi ibu punya kesempatan. Bara puasa beliau, ibu bayan jo puasa. Boleh. Ibu-ibu lapai naik haji ke Makkah. Orang tua kita kaum muslimin alun sempat haji, nyolah mati. Dapat lo ibu pitih cik lai pai ibu ke Makkah nang katibo, diniatkan untuk ama awak badal haji namanya. Boleh. Tapi kaum muslimin para jamaah ada ayah kontan awak. Nyo kepai ke masjid Kampung Dalam ko, kecik anak awak, ya tolong gantian ambo salat isya koyo, ambo ndak bisa pai ke masjid Raya Kampung Dalam, ambo lalatih lo ambo kelalok le bisa ayah menggantian. Enggak. Karena salat itu komunikasi kita dengan Allah. Gadang dosonya kalau ditinggalkan, gadang pahalonya kalau dikerajokan. Ya kan? Orang meninggal salat di mana nerakonya nanti? Neraka sakar. Tabaka sampai ke jantung hati, ke daging-daging tulang ke dalam. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha. Setelah hancur kulit dan tulang belulang mereka, ditukar dengan kulit yang baru. Untuk apa? Liyazuqul azab. Supaya mereka merasakan azab. Bu! Di Kampung Dalamku ada ndak orang Kristen? Ada ndak orang Buddha? Ada ndak orang Hindu? Tapi ada ndak orang Islam nan tak salat? Iko saragam jawaban orang di Kuantan Singingi, di Pekanbaru, di Dharmasraya, di Sijunjuang, di masa kami pai mengaji gua, ambo tanyuan itu ndak ada orang beragama lain di provinsi-provinsi awak do, kecuali dalam kota. Kalau daerah-daerah kabupaten di kebun sawit itu tidak ada. Tapi orang Islam nan tak salat banyak. Ikon nan jadi penyakit. Ba'a orang Islam nan tak salat kau. Al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus salah. Faman tarakaha faqad kafara. Ikatan awak jo Allah tu, janji awak jo Allah tu salat. Apabila awak berjanji jo Allah, kutiku angok ditiupkan ke tubuh dalam paru induk awak. Kecil Allah kawak kutiku tu, alastu bi rabbikum. Apa kau kalian mengaku bahwa ambo ko Tuhan engkau? Sadonyo anak cucu Nabi Adam tu menjawab, qalu, berkata mereka, bala syahidna, kami jadi saksi engkau Tuhan dan kami sambah, kami budak engkau. Dalam paru induk awak dulu tu Pak diucapkan, bila lahir ke dunia kau lalu lupa saya. Berani menantang Allah. Yang berbahaya lagi Pak, orang tak salat kau, kalau matinya ndak boleh disalatkan. Sia naman salat dan orang mati ndak salatnya, apa salatnya, tangguanglah dosa. Ada Al-Quran melarang? Ada. Surah A.
Surah At-Taubah ayat 8 sampai. At-Taubah ayat 8 sampai. Bunyinya, wala tusalli ala ahadim minhum mata abadan wala taqum ala qabrihi innahum kafaru billahi wa rasulih wa matu wa hum fasiqun. Jangan kamu salatkan jenazah orang yang mati ketika itu dia tidak salat ketika hidup. Jangan berdiri di kuburnya lama-lama. Di kuburan yonyo diantang ke kubur di Banaman ndak ada upacara sinan pai selai. Kenapa? Innahum kafaru billah wa matu wa hum fasiqun. Di Malaysia ambo diundang de orang Periaman ko 1000 buahnya malamang. 1000 tabuang. Boleh ambo tanya, Bu? Manan tuo onde-onde yo lamang. Tuo onde-onde. Keteknya lah bauban. Kan? Lamang lagai bawa duangnya lah. Itu. Menunjuk orang senanje, Ustaz, ambo lailo maliye Al-Quran, nan tak boleh disalatkan tu orang munafik. Ya kan? Alhamdulillah, iyo kecik ambo. Orang nan tak salat tu kan munafik, Pak. Bab itu, nyo mengaku Islam, nikahnya secara Islam basunek rasul ketika umur 8 tahun. Tapi nyo ndak salat atau na munafik balain antara di luar jo di dalam. Iya kan? Ini ibu-ibu yang terhormat. Masalah kini banyaknya terjadi kenakalan orang tua, kenakalan orang remaja, LGBT, narkoba, hamil di luar nikah ketika masih muda kecil karena tidak salat. Orang tidak salat, tidak ada rasa takutnya ke Allah. Kalau orang salat, ya tiap hari membaca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar. Orang salat selalu berselawat ke Nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Orang salat pasti sesudah assalamualaikum astaghfirullah wa atubu ilaik. Astaghfirullah wa atubu ilaik. Orang tak salat pabilo nyoka istighfar, Pak. Istighfar nanya ndak ke diampunkan Allah. Amal yang menyampaikan amal yang lain adalah amalan salat. Ibu-ibu membawa peti berpuluh-puluh juta bersedekah untuk masjid, tapi ndak salat. Di peti itu diterima oleh Allah. Diganti balik. Peti ibu dan ibu agen itu diganti, tapi ibu ndak dapat pahala. Karena salat ndak. Jadi salat yang menyampaikan amal yang lain. Nah, tadi ada ayat ambo bacakan masalah generasi nang kadatang ko Pak Camat. Indah awak kini senang khawatir. Nabi Zakaria, lawara lamonyo tu. Khawatir. Akatonya wahanal azmu minni. Tulang-tulang ambo lah lamah sadonyo ya Allah. Ndak badayu ambo lai. Washta'ala ra'su syaiba. Seluruh rambut di kepalaku sudah berubah jadi uban. Walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Tapi ambo ndak bosan meminta ke engkau do ya Allah. Wa inni khiftul mawali. Nanambo khawatirkan ya Allah. Tentang generasi nan kaidui sesudah ambo. Jadi orang kini menyebut misi jo visi kan. Itulah visinya. Nampak dinyo ba'a orang nan kagantinyo nanti. Lai orang elok. Atau generasi rusak. Lah khawatir Nabi Zakaria. Pertama untuk dirinya. Bab itu kecil Allah.
wa kanat imraati aqira. Istri ambo alun jo barana ambo lagae. Fahabli min ladunka waliya. Agih jo ambo lagae ko anak ya Allah. Yarisuni untuk pewaris ambo. Ya kan? Jadi generasi nan taat ko jan putu yang ndaknya. Kalau abi generasi taat ndak ada ulama masuk nang katibo kama mandian mai, sendak ada orang Pak. Akulah dikhawatirkan dek Nabi Zakaria beberapa tahun lalu. Kecil Allah ke beliau, engkau sawananyo ambo uji Zakaria. Walaupun engkau lah gaek, bini engkau lah gaek, nyo ndak mandu doj. Tapi nyolah monopos ya Allah, monopos tu adalah aturannya. Tapi kalau ambo kemagi anak, walaupun nyolah monopos, bisa aja Allah. Engkau kambo agi anak kutiko engkau lagai goci. Nah, dek Nabi Zakaria kondak bapangalaman, tandonyo istri ambo kahamil. Nah, itu nanya-tanya ke Allah. Tandonyo engkau basobok jurang ndak bisa mengecek. Bisu saya. Orang ndak mau menyapu engkau. Kalau lacu itu engkau gak 3 hari tidak bisa menyapu orang lain nak mengecek aja engkau. Barik selidah tu kau mengecek, tu tandonya bini engkau lah hamil. Kalau ambo enggak apa, ambo tahu na bini ambo hamil. Nomor tamunya pemberang, kecek orang gaek-gaek buntiang kuciang. Tengah malamnya minta putih ambacang. Ini apa-apa, ya kan? Putih ambacang tu kan nasam tu. Kalau ndak pandai makan di kada bibir ni. Tahu saya mbak? Babe tu dek lah acoknya mengandung. Ya kan? Kalau lengeh istri ke mengandung kau kalian muda-muda gua atu tandonya anak kabanyakan ya. Tu anaknya elok-elok. Sama je kucing minta nasinya itu saja. Dek bini mengandung tu meso-eso saja. Jadi banyak lo parangai induk-induk ke mengandung kau. Ada 6 berang panjang saya. Iya kan? Apunya pelambui-lambuian di rumah. Iya kan? Apa kata Allah kepada Nabi Zakaria lagi? Akan lahir dari rahim anakmu itu seorang nabi. Langsung ambo magiah namo. Jadi anak engkau nabi loh. Siapa namanya ya Allah? Yahya. Jadi kalau layelo perangai anak pak, agilah namo Yahya. Kalau kurang aja kalau dia saya agilah namo. Yahya. Kalau istri apa kunyang rancak, panggil namanya Humaira. Wahai istriku yang kuning kemerah-merahan. Ya kan? Kalau hitamnya kalian Zaimbojan Humaira. Jadi semuanya bisa diperbaiki dengan baik kalau orang yang bersangkutan salat. Tu mangko banyak je pak orang petani malih bateh tanah. Ya kan? Orang manggaleh mengicuh timbangan. Orang manggaleh lauk suaknya kecilnya baru. Ya kan? Karena apa? Karena jiwanya tidak dekat dengan Allah. Sehingga dilakukan bermacam-macam perangai yang merugikan orang lain. Ya kan? Jadi kita membaca sejarah Nabi hari ini sambil kita menunggu dengan gembira kedatangan bulan Ramadan, saling mengingatkan kita di dalam rumah tangga kita. Kalau semuanya kita salat, maka terdirilah di rumah itu rumah tangga yang agamis. Ya kan? Ayah jadi imam di rumah kalau jauh masjid, istri dan anak-anak jadi makmum.
Maka di rumah itu akan bercahaya ke atas langit. Karena satu keluarga salat, bercahayalah rumahnya ke atas langit. Kata Nabi, nawiru bis salati wa tilawatil Quran. Bu, le boleh hamba bertanya. Lai sehat saya ibu-ibu? Ambo lai sehat. Lo apa-apa lai sehat. Tapi orang nan sehat kini, bisa ndak mati mendadak? Bisa. Jadi jangan percaya awak sehat. Sudah awak mengaji, kalau pulang ke rumah awak masing-masing, ya kan? Tiba di rumah paniang. Nyantang ke rumah sakit piaman dia nak. Tiba sini langsung pasang impus. Ndak sampai impus tu 5 minit, dan ndak meniti ayahnya lagi. Tu jarumnya kamarnya pasang di dokter, lape-lape saya. Diperiksa oleh dokter, kiranya lah pecah pembuluh darah di kedua. Jadi impus itu tidak jalan lagi, karena angoknya lapai. Sabanta sudah mati itu, dadonya kolah menghijau. Bamang kau orang mati mendadak, dadonya menghijau pak. Karena darah alun sempat berkumpul di jantung, angoknya lapai. Ikan jadi kecil lu dilakak setan tu enggak pak. Orang awak ke kan ada saya takwil sesuatu. Enggak. Alamati nyomu mandek pengurus musaji raya kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah salah seorang jemaah Masjid Raya Toboh Kampung Dalam yang tadi serius mendengarkan pengajian, tapi lah singkik pandang ke dunia, panjang pandang ke akhirat, cupak panuh gantang balanjuang, angok babalik ke dan punyo, ditabang batuang katura, diambil ke sambang dadiah, labiahnya ke kayu tundo, malang tak bisa ke ditulak, muju tak dapat ke dirayah, lah berpisah badan jonyao. Beliau pecah pembuluh darah. Sekarang jenazah sudah terbujur di rumah duka. Pagi-pagi sudah salat subuh habis kita pergi melayat. Apa tanya lah Pak Camat ke Pak Wali Nagari, bertanya ke Wali Kampung, ke Wali Korong, siapa meninggal. Itu nan basanda di dinding menengah kaji itu. Bisa enggak? Bisa. Apa je ibu nambah sanda jangan takui lah. Itu contoh saja. Atau ustaz nama nyampaian pengajian kau mati. Kau sudah mengaji, lalu bawa mau ke Padang melihat dia teoto meninggal bisa saja. Karena mati ini tidak bisa diprediksi. Jadi kalau kita berniat bersedekah, berinfak, agihan sekali, jangan ditunggu wiswa. Iya kan? Ditunggu wiswa belum tentu awak kai duit meninggal tengah malam miko. Saya doakan pada malam ini kita bersama datang ke masjid beramai-ramai dengan niat yang tulus. Pertama malaikat mendoakan kita, ya Allah ampunlah jamaah Masjid Raya Kampung Dalam. Tu doa malaikat untuk awak nadir di majlis ka. Nan kedua pamudah untuknya jalan ke surga. Nan ketiga masukannya ke dalam surga. Itu doa malaikat kepada kita yang datang di majlis ini. Ditambah kita meningkatkan bagaimana amal-amal salat di masa datang. Seluruh keluarga kita di rumah terdidik dengan amalan salat itu. Tidak terjadi lagi perzinaan sebelum nikah. Tidak terjadi lagi narkoba. Tidak terjadi pergaulan yang tidak tentu arah. Kalau kita masyarakat, ibu-ibu dan bapak-bapak bisa menjaga itu,
maka tertolonglah tugas polisi, tertolonglah tugas Pak Camat, tertolonglah tugas wali negari. Mudah-mudahan kita tidak lupa mendidik anak-anak awak, karena dia regenerasi. Kalangi tabang labangau, rauknya ke tanah juo, rasuak jangan lupa jo jariau, tonggak takana jo sandinya. Latiak tabang kasasak, tibo disasak bari makan, hilang niniak baganti mama, warih jatuh ke kemanakan. Kalau anak dan kemanakan kita telah baik akhlaknya, maka kampung kita ini akan terhindar dari segala bala dan siksa. Itulah Bapak-bapak kajian kita pada malam ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk Bapak Ibu yang mendengar dan bermanfaat bagi saya yang menyampaikan. Kalau ada kesalahan di sana sini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Lagi maaf Bapak Ibu. Jamaah ndak ada nan salah doh. Rajin sadonya menengah kaji walaupun sebagian sambil lalu. Mudah-mudahan nan lalu tu dapat jo pahalo, nan jago dapat jo pahalo. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nauzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya Malik ya Quddus ya Salam, ya Mu'min ya Muhaimin, ya Jabbar ya Mutakabbir, ya Zal Jalali wal Ikram. Ya Allah yang Maha Agung, pada malam ini masyarakat jamaah Masjid Raya Kampung Dalam melaksanakan tabligh akbar dalam rangka bersama-sama membangun silaturahmi, mewujudkan keamanan di dalam kampung, mendidik generasi-generasi selanjutnya. Ya Allah, jadikanlah acara malam kali ini Engkau terima sebagai amal saleh. Ya Allah, jadikanlah anak cucu kami anak cucu yang saleh, anak cucu yang berbakti kepada agama, bangsa dan negara, dan hormat serta berbakti kepada kedua orang tuanya. Hindarkanlah anak-anak muda kami dari perzinaan, dari narkoba, dari minuman keras, dari LGBT, dan segala macam perbuatan maksiat. Ya Allah, ampunkan dosa kami, maafkan kesalahan kami, dan ampunkan juga dosa kedua orang tua kami. Kasihi beliau ya Allah sebagaimana beliau mengasihi kami di waktu kecil. Jadikanlah kampung kami ini kampung yang aman. Jadikanlah negeri kami negeri yang aman. Jadikanlah korong-korong kami menjadi korong yang terhindar dari segala macam maksiat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma hasibna hisaban yasira. Allahumma hasibna hisaban yasira. Allahumma jirna minan nar. Allahumma jirna minan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ristawardi melaporkan.